ikutan lagi taekwondo, eksis lagi. Jadi kemudian kita coba kembangkan ilmu lagi, tidak hanya mungkin di level yang Bogor saja, tapi lebih kepada meluas lagi sampai ke Indonesia, bahkan ke internasional. Gitu. Halo Taekwondoin, kali ini Fatih sedang bermain di Japus Taekwondo Center. Podcast kali ini Fatih akan ngobrol-ngobrol dengan Cam Irwan. Simak sampai selesai ya. Apa sih suka dan duka dalam belajar Taekwondo? Suka dukanya, suka banyak, dukanya juga banyak. Kalau dukanya mungkin pasti banyak. Dulu jatuh bangun adalah proses itu ya. Dulu bosen gitu kan ya, kemudian udahan dulu kemudian ditarik lagi, ikut lagi. Tapi memang dasarnya karena taekwondo ini sudah mendarah daging gitu ya, jadi hobi, jadi tidak hanya hobi tapi benar-benar sudah jadi membentuk karakter kita. Jadinya ya udah akhirnya ikutan lagi taekwondo, eksis lagi. Jadi kemudian kita coba kembangkan ilmu lagi, tidak hanya mungkin di level yang Bogor saja, tapi lebih kepada meluas lagi sampai ke Indonesia, bahkan ke internasional. Gitu. Ya dukanya ya itulah proses itu jatuh bangun itu. Ya tapi lebih banyak sukanya sih kalau Samnin bilang. Sukanya lebih malah bersyukurlah diperkenalkan sama taekwondo, dan ini memang jarang kalau kita bicara, misalnya Samnin kerja juga kan, kerja juga di otomotif kebetulan sekarang di salah satu perusahaan Cina lah. Nah itu orang kagum gitu loh, kok bisa ya jadi wasit internasional gitu. Jadi kadang-kadang kita membela nama Indonesia gitu, jadi bertugas gitu ya di kejuaraan di luar negeri. Jarang gitu profesi wasit. Dan mereka juga dulu kalau mereka dengar cerita-ceritanya paling ikutan taekwondo tapi hanya sampai gitu sabuk, bentar doang gitu biru bentar doang, nggak sampai lanjut gitu. Tapi sampai eksis, sampai seperti Samnim ini mereka salut gitu loh, dan mereka respect gitu loh. Jadi pandangannya pun beda. Jadi ketika contoh ya masuk kerja pertama kali itu Samnim yang jual apa? Taekwondo. Saya terbiasa taekwondo, saya terbiasa organisasi taekwondo. Means di dalamnya juga kita bisa manage organisasinya sendiri. Kita bisa bertemu banyak orang, bisa ngomong, komunikasi sama orang. Kemudian kita bisa mengatur orang. Nah itu hal-hal itu yang jadi positif yang akan mereka dapatkan kesan baik itu gitu. Dan itu yang menurut mereka cukup gitu. Jadi dibanding dengan misalnya orang pintar gitu, mungkin orang pintar tapi ketika disuruh bikin kegiatan bingung, komunikasinya gimana ke orang, susah ini gimana gitu ya. Itu mereka kan lebih respect terhadap orang-orang yang lebih bisa berorganisasi lah dalam artian gitu. Nah itu salah satu poin plus, dan Samnim pun juga praktekkan itu ketika Samnim juga rekrut orang nih di kerjaan. Kemudian tanya, kamu organisasinya pengalamannya apa aja, pernah ngapain aja, terus kemudian kamu sebagai apa. Nah itu kelihatan tuh nanti, terus gimana ngomong di depan orang gitu kan, kelihatan. Kalau misalnya orang nggak terbiasa ngomong di depan orang kan pasti juga terbata-bata. Ya Samnim pernah ada sampel tuh temen yang dari depan sampai sekarang tuh ngomong di depan orang tuh susah banget, keringetan, gugup, kemudian panas dingin gitu. Nah itu sulit yang kayak gitu bisa ini ya. Jadi tapi harusnya bisa diimprove lah hal kayak gitu. Asal belajar terus, nggak pernah berhenti lah gitu. Mungkin itu kali ya. Terima kasih telah menonton video sampai selesai. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan bagikan video ke teman-teman ya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih.